Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sini gede banget ya, suruh sebelah sini. Salam serta salam semoga selalu curahkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya yang ada di sana. Selanjutnya akan ada bacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Andi Kosirat kepada saudara Andi Kosirat di Kosirat. Itu Raka minta tolong ini kameranya nggak ada di sebelah sana. Berapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi Kameranya nggak nyampe ke sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang membaca dan mendengarkan selalu tetap paham dan tetap. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya kepada seluruh peserta di waktu maju ke depan mengisi bangku-bangku yang kosong terlebih dahulu. Ya, jadi yang di belakang boleh mengisi bangku-bangku yang kosong di depan ini. Ya, biar kelihatan penghuni di depannya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin akan datang
lebih lambat bisa ngisi yang di belakangnya gitu. Selanjutnya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Totalitas Perjuangan. Ada yang mau berdiri? Kepada Saudara Fitri Anissa selaku Dirjen kami persilakan. Mana Indonesia Raya? Enggak di ini dulu sih. Kurang lebih. Enggak, orang tadi udah dipindah. Ya, kayaknya membakar semangat kita kali ini ya Kak ya. Langsung aja perkenalkan, nama saya Mika Cornelisorno, akuntansi Fakultas Ekonomi UIJ. Saya Nibra Syafriani Mana dari Ilmu Kesejahteraan Keluarga Komunikasi Universitas Indonesia. Dan kami di sini akan membantu acara ini selama acara berlangsung. Itu udah duluan. Ya, kayaknya kurang semangat nih dan kurang ngobrol kalau kita nggak jago dulu ya kan ya. Soalnya Ada jagonya. Mungkin teman-teman boleh bangkit berdiri lagi biar semangat gitu. Ayo berdiri lagi biar pagi ini kita semangat gitu membuka awal untuk diskusi publik ini. Ayo berdiri. Kalau misalkan kita bilang SAJ 2016, teman-teman bilang Sinergi Pemuda. nah, bisa gak? Lagi ya. SAJ 2016. Nah, lagi
lagi ya. SAC 2016. Nah, kayaknya kurang nih, kayak kurang lagi ya. SAC 2016. Ya teman-teman boleh duduk lagi. Selamat datang di acara diskusi publik Pras 1 Social Adventure Camp 2016 Universitas Negeri Jakarta. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke diskusi publik akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Saudara Muhammad Enggar Pratama. Kepada Saudara Muhammad Enggar Pratama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sebelumnya, saat orang mengatakan salam adalah lebih terdengar kencang suara pembicara daripada yang jawab. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang terhormat Prof. Enos Mahfud Said Staf Khusus Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang saya hormati Kaudet selaku Bapak Menteri. Saya hormati Wakil Ketua BUMJ 2016 Setia Diki. Saya hormati Komandan Jenderal 2015 Ahmad Firdaus. Yang saya cintai dan rekan-rekan mahasiswa UIJ 2015 sampai 2016. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan Sekolah Adventure Camp 2016. Karena sejarah mahasiswa adalah sejarah sekolah kita. Karena mahasiswa sendiri adalah mewakili sisi intelektualitas pemuda, keberanian dan semangat berjuang yang terintegrasi dalam gerakan perjuangan mahasiswa. Karena itulah bagaimanapun mahasiswa pada akhirnya akan bergabung bersama masyarakat, dan itulah SAC hadir di tengah-tengah kita. Tujuan SAC adalah untuk membentuk jiwa kepemimpinan, nasionalisme dan patriotisme pada mahasiswa. Bangun kesadaran diri mahasiswa untuk berkontribusi lebih penuh dalam setiap dinamika perubahan sosial dan politik. Menciptakan rasa kepedulian, akhlak dalam kebaikan, bersimpati dan pengabdian masyarakat, serta pengaplikasiannya dalam 3 Dharma tujuan hidup dalam pengabdian masyarakat. Oke. Hadirin yang saya hormati, mari kita ikuti acara SAC pada hari ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat dengan sepenuh-penuhnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya mohon maaf dan terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya pada panitia SAC 2015 yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara ini dan terlaksana. Jadi semoga acara ini bermanfaat dan bisa mengambil ilmu dengan sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Tadi baik, lihat ya. Lihat kan. Terima kasih kepada saudara yang atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Setia Diki Pratama selaku Wakil Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta. Pada Setia Diki Pratama kami persilakan. Yang bagus banyak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di depan sini dan saya melihat banyak pemuda. Saya melihat banyak pula pemudi di sini. Dan saya bisa melihat wajah-wajah kalian semua dari kanan maupun kiri saya. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang yang terhormat kepada Profesor M. Masud Said PhD selaku pemateri, yang terhormat Pak Ubed selaku Kabak Mawar, yang terhormat pula abang saya tercinta Roy Setiawan. Tidak lupa juga seluruh teman-teman BPMJ dan yang saya cintai seluruh panitia dan para peserta yang saya banggakan. Jika kita berbicara tentang pemuda, maka dari dulu hingga saat ini tidak akan pernah ada yang namanya kemerdekaan, tidak akan pernah ada yang namanya persatuan jika tidak ada pemuda. Maka dari dulu hingga saat ini butuh yang namanya persatuan yang kemudian bisa mempersatukan seluruh pemuda. Dan hari ini ada satu hal yang bisa mempersatukan seluruh pemuda Indonesia atau khususnya dalam mahasiswa Indonesia. Satu buah pikiran yang kemudian mempersatukan dari Sabang sampai Merauke seluruh mahasiswa Indonesia. Maka sambut salam saya, salam hangat, salam cinta dan sepenuh perjuangan saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman sekalian, saya bukannya ingin romantisme pergerakan masa lalu. Saya bukannya ingin mengingat perjuangan-perjuangan kakak-kakak kita, abang-abang kita, dan para pemuda-pemuda terdahulu. Tapi ini patut kemudian menjadi acuan bagi kita bahwa setiap momentum bangsa ini tidak terlepas dari yang namanya seorang pemuda dan tidak terlepas pula dari yang namanya persatuan ataupun kesatuan. Jika dulu sulit sekali rasanya ingin mengumpulkan para pemuda seluruh Indonesia, maka hari ini tidak ada kesulitan bagi kita. Namun PR-nya adalah mau atau tidak kita untuk bersatu, mau atau tidak kita untuk berkolaborasi. Nah, harapan saya ialah di momentum SAC ini teman-teman tidak hanya duduk menerima materi saja. Di SAC ini adalah proses teman-teman untuk belajar. Maka ketika kita ingin berjuang, yang pertama harus kita lakukan ialah pemahaman. Pemahaman ini bisa diiringi dengan ilmu. Tidak akan teman-teman paham ketika tidak ada ilmu di dalamnya. Maka SAC ini mudah-mudahan bisa memberikan ilmu bagi teman-teman. Setelah teman-teman paham, setelah teman-teman kemudian memiliki ilmu, teman-teman ikhlas. Ikhlas dalam apa? Dalam perjuangan ini. Karena teman-teman sekalian, Indonesia, bumi pertiwi, hari ini tidak akan pernah bisa bangkit kalau kemudian pemudanya tidak ada yang semangat, tidak ada pemudanya yang kemudian berinovasi, tidak ada pemuda yang kemudian memiliki sebuah karya di dalamnya. Berbicara masalah pemuda, maka yang dibutuhkan negara ini, yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemuda. Tidak mungkin rasanya presiden kita nanti beberapa tahun ke depan dipimpin oleh orang-orang tua saja. Maka yang akan menggantikan mereka adalah teman-teman. Tidak mungkin menteri kita hari ini itu saja. Mereka memiliki proses penuaan. Maka kita yang kemudian akan menggantikan mereka. Maka tugas kita hari ini ialah mempersiapkan diri. Untuk apa? Bukan hanya sebagai IO, bukan hanya sebagai mahasiswa yang kemudian kuliah mendapatkan materi yang selesai. Tidak. Tugas kita mempersiapkan diri untuk memimpin negara. Buka luas pandangan kita, buka luas kalau ternyata yang prediksi kita tidak hanya dibutuhkan di UIJ. Maka kita dibutuhkan di Indonesia nasional. Ya, hari ini ketua BEM UIJ sedang ada di Universitas Mataram. Ya, beliau sedang mengikuti Rakernas BEM seluruh Indonesia. Harapannya bukan hanya teman-teman BEM UIJ aja yang hari ini memikirkan Indonesia, tapi teman-teman juga hari ini bisa memikirkan Indonesia. Tidak hanya di BEM Prodi saja, tidak hanya di fakultas saja, tidak hanya di universitas saja. Karena teman-teman jelas tadi saya katakan bahwa Indonesia masih butuh kalian, masih butuh para pemudanya. Ikuti acara ini sebaik-baiknya, tidak hanya datang pada saat pasnya saja. Saya tunggu kalian, saya tunggu kabar baik kalian, saya tunggu kabar baik kalian ya, bahwa beberapa tahun ke depan ada para menteri, ada para pemimpin terbaik yang kemudian terlahir dari universitas dari Jakarta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kak Diki. Selanjutnya akan ada sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang akan diwakilkan oleh Bapak Udin Darussalam selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Udin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang kami hormati narasumber kita Bapak Profesor Muhammad dari Unpad, yang saya cintai senior kita Mas Roni yang masih alhamdulillah saat ini eksis terhadap keberlangsungan WIB. Yang terhormat Wabir, kebetulan dia sedang berada di luar kota, sedang adalah mahasiswa untuk memperbaiki. Dan yang kami cintai teman-teman peserta SAT ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menjadi kegiatan ini di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Lalu saya sampaikan kepada Bapak Profesor bahwa tujuan kami dengan Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor juga bisa hadir di sini karena pada waktu yang bersamaan beliau tidak bisa menjalankan tugasnya. Tugas beliau harus mengajar sehingga tidak, karena wajib mengajar itu jadi tidak bisa menjalankan tugasnya dan beliau mengusahakan kepada semua beliau. Baik teman-teman semua peserta pelatihan satu ini, kegiatan ini seperti biasa teman-teman yang ada di BEM ini Badan Eksekutif Mahasiswa punya program. Ini salah satunya ini program SAT, Soskon Adventure Camp. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua BEM atau panitia bahwa tujuan utama adalah membentuk pribadi, mengerti, memahami, dan peka terhadap kondisi. Terutama peka kondisi ya. Saya tadi sedikit melihat bahan dari Pak Profesor Said. Ada 7 sasaran yang paling utama. Kita harus tahu, mahasiswa harus tahu, dan bagaimana kita menyikapi masalah itu. Saya sedikit ngontek ini dari Pak Profesor ini. Yang pertama tentang kemiskinan. Nah katanya tadi Pak Profesor bicara sebentar, Pak Ibu Menteri sekarang sedang berada di Irian karena ada beberapa ratus orang yang tidak makan. Tentunya kita doakan bersama mudah-mudahan teman kita, saudara kita di sana bisa makan gitu. Kita juga bisa makan, masa mereka menjadi manusia kan harus makan. Makanya kemudian Pak Ibu Menteri sana kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kekuatan. Yang kedua, masyarakat lantaran. Nah, kalian juga harus tahu ada 7. Nanti juga akan dibahas oleh Pak Profesor Said ini. Cuma kasih bocoran sedikit ini, saya juga nyontek nih. Kesehatan mental, kegunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan dan keterpencilan. Nah ini bencana dari malam saya merasakan sedikit di Garut ya. Nah tentunya ini kerjaan juga dari dinas jajaran Bapak di sosial ini, Kementerian Sosial ini. Mudah-mudahan di Garut pun tadi malam ada gempa yang 6,1 skala. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah gitu ya. Kita doakan bersama. Nah ini bagian tugas kalian adalah ini yang harus kalian peka terhadap kesenjangan sosial politik ya, sehingga Anda tahu kondisi di lapangan. Nah dengan diadakannya kegiatan ini, SAT ini, tolong kalian ikuti dengan baik
karena ini materinya materi baik sekali. Karena bagaimanapun juga kalian adalah generasi penerus bangsa. Tadi sudah disampaikan, kita punya prinsip pelepah pisang ya, yang sudah tahu, yang sudah tua rontok, yang muda semakin berbuah. Saya harapkan, sekali lagi saya harapkan kegiatan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Tolong perhatikan, kita jangan ngobrol. Kadang-kadang kan narasumber, maaf ya, narasumber lagi bicara di belakang atau di depan malah gitu, ngantuk. Nah ini materi penting buat kalian ini. Kalau di sini saya lihat kalau udah ada Mas Roni di sini, saya ini materi bagus. Karena Mas Roni ini sudah tidak asing lagi lah. Itu betul-betul. Sekarang bukan calon mahasiswa lagi, calon mahasiswa S2 Pak. Saya doakan Mas Roni cepat sampai S2 LPDP. Saya doakan mudah-mudahan bisa menggantikan kita ini Pak yang udah tua Pak. Karena saya tahu kondisi Mas Roni. Juga teman-teman, bukan Mas Roni ada ya teman-teman dan Mas Roni nantinya. Mungkin sekian sambutan dari saya. Saya atas nama pimpinan sekali lagi mohon maaf sudah dia hadir di sini. Dan dengan membuka Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan Social Adventure Camp secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian rangkaian acara SAC 2016 ini sudah resmi dibuka. Yeay, Kak. Ya, selanjutnya ada apa nih Kak? Ada yang tahu teman-teman SAC itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak sih sebelumnya SAC itu apa sih? Kalau udah tahu nggak Ada yang ikut. tahu teman-teman? Apa? Iya, social adventure camp, tapi itu maksudnya acara apa gitu kontennya? Apa? Angkat tangan dong, berani dong pemuda-pemuda Indonesia dong. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, kayaknya belum ada tahu nih Kak, kasih tahu aja kali ya Kak ya. Ya, jadi teman-teman, Softball SPFK ini adalah salah satu acara pengkaderan dari tim aksi Universitas Negeri Jakarta, yaitu Dreamforce, di mana SAC ini sudah terlaksana selama 8 tahun teman-teman. Dan pertama kalinya dan perdana di tahun ini SAC dibuka bertaraf nasional. Wih, pertama dulu. Iya, jadi untuk pertama kalinya SAC kali ini dibuka secara nasional. Jadi teman-teman yang dari univ lain bisa juga tergabung menjadi peserta di SAC 2016 ini. Ya benar, jadi teman-teman harus semangat terus ya, bukan SAC ya, karena ini bukan acara main-main ya Pak Michael ya. Bener banget. Sekarang lagi untuk ngetes semangat teman-teman sama-sama. Ya, SAC 2016. Lawan SAC 2016. Sinergi pemuda membangun bangsa. Mahasiswa. Nah, selanjutnya Akan ada diskusi publik. diskusi publik teman-teman. Nah, diskusi publik ini akan dimoderatori oleh orang hebat di UNJ. Siapa tuh Pak Michael? Nama lengkap Roni Setiawan, tempat tanggal lahir 1 Oktober 1993, alamat Jalan Haji Soleh 2 RT 006 02 nomor 5 17 Jakarta Barat, nomor telepon 08567323 riwayat pendidikan SDN Grogol Selatan 1, SMPN 48 Jakarta Selatan, SMAN 65 Jakarta Barat, dan S1 Pendidikan Kimia UNJ. Riwayat organisasi: Ketua Departemen SIA MUA, Ketua 2 MUA, Ketua BEM Fakultas MIPA, Ketua BEM UNJ, Korwil BSJ BEM SI, Ketua BEM Jakarta Raya. Dengan moto hidup mulia mati harus mulia. Pesan untuk peserta: berjuang, berkarya, berkorban. Kepada Kak Setiawan kami persilahkan. Baik, sekarang
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Baik rekan sekalian, ya. Jadi agenda kita hari ini judulnya apa? SAC ya, Social Extension Camp, ya. Nah teman-teman semua, saya katakan pada pagi hari ini dari dulu hingga sekarang, dari zaman dahulu hingga sekarang, dalam setiap momentum kebangkitan satu bangsa maka pemuda selalu jadi tokoh utama. Oke ya, saya katakan demikian. Jadi dari dulu hingga sekarang dalam setiap momentum kebangkitan satu negara maka pemuda selalu jadi tokoh utama. Ada yang pernah membaca sejarah tentang kebangkitan mahasiswa di Amerika Latin? Ada pernah baca? Belum? Oke, nanti baca. Oke, nanti baca. Ya. Jadi langsung yang Amerika Latin dulu, ya sama seperti kemudian di tahun 98-nya Indonesia. Dulu mahasiswa Amerika Latin dibungkam aspirasinya dan dibungkam kemudian suaranya. Dan akhirnya kemudian mahasiswa di Amerika Latin mengubah itu semua lewat apa? Lewat gerakan-gerakan mereka. Maka saya katakan di Amerika Latin tokoh pergerakan dan tokoh kebangkitan Amerika Latin pada saat pemuda. Ya, maka teman-teman semua, ketika hari ini kita punya label sebagai pemuda, maka tidak boleh ada satupun di antara kita yang kemudian lemah dari sisi semangat. Karena biarkan kita orang-orang muda dan orang tua adalah dari sisi semangat. Ya, dari sisi semangat teman-teman. Maka tidak boleh kemudian kalau bicara mahasiswa, bicara muda, dia lemah dari sisi semangat dan dia lemah dari sisi visi. Sepakat ya? Oke. Baik, rekan sekalian, saya mohon izin beberapa menit ke depan untuk kemudian memandu acara atau diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, ya. Insya Allah temanya menarik sekali. Apa temanya? Ada yang tahu temanya? Peran pemuda dalam membangun bangsa. Ya, peran pemuda dalam membangun bangsa. Ini bicara tema yang kemudian sangat penting dan bicara tema yang kemudian sangat vital menurut saya teman semua. Gitu. Karena apa? Ada kata-kata di belakang peran pemuda dalam membangun bangsa. Rasanya berat banget gitu ya. Jadi kita pemuda, kenapa? Tugas besarnya membangun bangsa. Berat ya? Berat. Oke baik teman-teman semua. Nanti insya Allah akan ada salah satu materi yang kemudian akan berdiskusi dengan kita berkaitan dengan tema hari ini gitu ya. Harusnya memang yang mengisi adalah Ibu Menteri, Bu Mensos, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Cuma tadi sudah disampaikan juga sama Prof. Mas'ud bahwasanya Ibu Menteri sedang ke Irian dalam rangka membantu saudara-saudara kita hari di Irian sana. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mau izin membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama lengkapnya Profesor Dr. M. Masud Said MM. Email masudsaid@yahoo.com, saya lihat di depan ya. Lalu webnya www.profmmasudsaid.com. Ya, pendidikan terakhir ilmu pemerintah Flinders University Australia. Ya, dulu S1-nya di Brawijaya, lalu S2-nya di Lalu pekerjaannya, jadi sebelum beliau jadi staf khusus Ibu Mensos gitu ya, dulu beliau pernah jadi asisten staf khusus presiden bidang pembangunan daerah dan daerah ketika zamannya Pak SBY jilid kedua, gitu. Lalu staf khusus Mensos RI Republik Indonesia. Baik teman-teman sekalian, rasanya tidak pantas kalau saya terlalu panjang-panjang kalah di panjang bicara. Baik, langsung saja kita sambut Profesor Dr. Masud Said dengan tegang hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, kepada Prof. Masud Said kami persilakan. Dan Prof, Oke, baik. Jadi dari kementerian langsung kemari ya Prof ya. Baik teman semua, jadi beliau dari kementerian tadi langsung menuju ke UNJ ya, untuk kemudian bisa sharing bersama kita semua gitu ya. Baik, mungkin kita langsung saja mungkin berikan waktu kepada Prof. Mas'ud untuk kemudian menyampaikan materi yang sudah beliau siapkan berkaitan dengan peran pemuda dalam bangun bangsa, hingga nanti kita bisa sinergis antara mahasiswa dengan Kementerian Sosial, rasanya begitu ya. Baik, mungkin kepada Prof. Mas'ud kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Menghormati Bapak Bupati Karisama Kepala Badan Kemanusiaan panitia pelaksana dan juga mahasiswa mahasiswa. Yang pertama, salam dari Menteri yang sebelumnya sesuatu yang urgent tugas pokok fungsi yang terjadi di Papua dan provinsi penting kita yang kedua, terima kasih kesempatan kepada saya. Yang ketiga, saya ini menyiapkan beberapa pointers yang berkaitan dengan tema yang diperlukan kemarin Mbak Nadia untuk menunjukkan dan pertama saya tidak langsung saya sampaikan kepada situ. Jadi temanya pemuda perguruan tinggi dan siswa Islam. Saya kira itu saya baca ini sangat relevan. Bicara pemuda di perguruan tinggi namanya siswa pemuda yang mahasiswa, pemuda. Saya beri pemuda perguruan tinggi dan siswa baik pemuda mahasiswa maupun perguruan tinggi sudah harus aware. Oleh sebab itu saya ingin kita mengenai kondisi pendidikan tinggi kita. Indonesia itu memiliki perguruan tinggi tapi hari ini kita semua untuk perguruan tinggi karena yang saya berusaha warga perguruan tinggi itu memiliki tantangan yang berupa lambatnya pengembangan keilmuan dasar dan keilmuan dan perjuangan memenangkan kompetisi di antara the world best kita ini tidak ingin kita ini komparasi dengan Afrika sampai dunia perguruan sebagai perguruan tinggi dia memiliki tapi kemajuan penelitian pengembangan di mana ukurannya lihat ranking kampus kita di Asia dan kampus-kampus top di mana kita masih kurang. Kalau itu juga yang paling tertinggi di top 10 perguruan tinggi di Indonesia itu 10 terbaik itu masih 300. Jadi ada maaf ya ITB, ada UI, ada UGM, pasti kita itu masih 300. Kalau KJ tidak tahu 300 berapa? Insya Allah 100. Ketika rektornya sudah ganti masa. Jadi ini realitas. Sama-sama orang kampus saya cerita, we are in the bottom of competitiveness to the top 10 world class. Ada emosi. Ada dokter senyum-senyum. Dan itu nggak bisa ada cancel-cancel saja. Bukan bisa ya. Walaupun itu penting. Nah itu saya kira mau 1,5 jam dengan tehnya saja sama kopi yang kuat lah. Dari segi produktivitas
universitas telah menelurkan dan mewisuda lulusan yang banyak, termasuk kata kita Roni Setiawan. Namun sepertinya butuh waktu yang lebih panjang untuk menemukan jati diri sebagai lulusan unggul dalam konteks internasional. Kalau sudah lupakan itu. Kalau jadi kapan itu ya kita bisa dengan TK, SMA, internasional standarnya itu. Baru kita bisa kalau hanya Jabodetabek ya, itu saja sulit. Karena ada top di antara top ranking itu ada di Jabodetabek, bahkan swasta. Ada smart. Dalam konteks intelektualitas Ada smart. sudah banyak lulusan sarjana dan guru besar yang berpengaruh. Rektor kita, rektor UGM dan Menteri, rektor UNED, rektor ITB, menteri-menteri dan seluruh, saya kan tadi ditulis di kantor staf presiden. Tahu lulusan mana? Alhamdulillah belum pernah kenalan sama UMC. Guru besar yang berpengaruh, namun tuntutan masyarakat lebih dari yang sekarang. Kita masih kurang inventor dan ilmuwan berkelas dunia. Kalau anak cantik berkelas dunia sudah ini. Karena kemarin ranking dunia di Miss World, kita cantik aja nggak cukup. Oleh karena itu, next list. Nah, kita lihat bagaimana elemen dasar akademik, penelitian, penerbitan, kualitas dosen, dan cari 20 top ranking untuk Indonesia, 20 top ranking Asia dan 20 top ranking. Ketika 20 top ranking untuk Indonesia, mungkin wajib masuk. Mungkin. Saya nggak tahu. Alhamdulillah, tepuk tangan lo Uji. Masuk 20 top ranking itu sudah di Indonesia. Alhamdulillah. Maaf, saya berharap nanti tidak 20 top ranking bisa kita masukkan dia 20 top ranking di Asia. Jadi Jepang, Singapura itu top. Nanjang University. Saya beberapa kampus di Malaysia, di Singapura, di China seperti ini. Kalau di Australia pasti ada dan 4 tahun di sana. Dan pernah ke Meksiko. Pokoknya kalau kita lihat kampus-kampus di Amerika itu masuk ke aja kayaknya langsung kayak pinter gitu. Masuk ke belum biasa karena melihat betapa di ornamen perpustakaan gede sekali, ribuan. Jadi masuk saja kita terinspirasi, sudah dengan masuk saja belum belajar sudah pinter dengan sendiri. Seakan-akan begitu, kayak ada energi keilmuan yang menyedot kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar. Next, oke. Gimana sih Pak Masud? Izin Pak Ude. Ini karena dosennya begini. Perguruan tinggi, keilmuan dan keuntungan. Gimana hubungan antara keilmuan kita perguruan tinggi dengan kemanusiaan? Saya kira di camp nanti kita harus ngomong kemanusiaan. Betulnya apa pelaksana maupun senior tadi, apa itu kita ambil. Bayangan kita terhadap pengembangan keilmuan itu adalah digambarkan dengan usaha terstruktur sama si membangun di mana nilai-nilai dasar saintifik bisa dikembangkan secara metodologis dengan kajian-kajian akademik yang bermutu tinggi, ditopang oleh hasil penelitian yang kuat. Silakan Bapak, silakan dengan tugas lain, silakan. Nanti hasilnya biar dilaporkan sama adik-adik Pak. Dapat ditransformasikan dalam kehidupan kemasyarakatan
dan kenegaraan serta kemanusiaan. We are not alone. We are part of the social problem. Kita ini tidak sendiri, kita ini bagian dari persoalan sosial. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan kemanusiaan. Nanti yang 7 itu nanti akan akhir. Peran perguruan tinggi selalu berhubungan dengan penggagasan ide besar, memperbarui teori yang usang, tidak aplikatif untuk Indonesia, usaha memperlakukan serta aplikatif tidaknya bicara ya, dan usaha transformasi data dan tidaknya bicara untuk. Oleh karena itu next week perguruan tinggi sepatutnya melakukan perubahan dirinya sendiri, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan transformasi masyarakat baik secara intelektual maupun dalam dimensi penguat perubahan dan kontribusi. Nanti karena kita pelaksananya itu orang teknik, ya coba kata teknologinya. Peran PT dapat diukur dari seberapa sumbangan terhadap perbaikan hidup dan kehidupan. Sumbangan PT bisa dinilai dari apa wacana yang baru yang ditawarkan. Dasar dari wacana itu adalah nilai luhur yang mana, oleh siapakah inovasi digagas dalam dilaksanakan, sampai seberapa jauhkah pemikiran itu bisa merubah dunia. Ilmu itu tidak untuk ilmu. Orang pintar tidak boleh untuk dia sendiri. Dia harus bisa merubah lingkungannya. Semakin luas yang dirubah, semakin besar pengaruhnya. Kalau dia hanya mengaku pintar dirinya sendiri, sesungguhnya dia tidak. Karena tidak ada makna, resonansi dan oleh sebab itu saya usul 4 hal sebagai pendorong. Yang pertama, kuatkan invention itu penemuan. Dalil di laboratorium, di masyarakat. Jangan hanya menemukan jodoh saja. Jodoh aja nggak ketemu, invent nggak ketemu, kurang baik. Sudah jodoh jauh, invention nggak ada. Adanya itu cuma menghayati kejodohan. Pengembangan keilmuan yang diri atas itu. Mengapa ilmu sebagai alat merubah? Karena dia bisa merubah stafnya, dosennya, karyawannya, dan mahasiswa. Yang kedua, ideologi kemajuan. Kalau kita tidak punya kangen atas ideologi kemajuan, yang kita dapatkan adalah kemunduran atau stagnasi. Mengapa ideologi menentukan? Karena ideologi apa yang kita belief kita ini loh yang menggerakkan kita. Kalau kita tidak punya belief yang kuat, yang benar, maka tidak ada perubahan kemajuan, dan kita masih ada di ranking yang bawah. Dan itu jangan diterus-terusin. Yang keempat, pengembangan kelembagaan kampus. Yang kelima, yang ketiga, lalu yang keempat, inovasi dan teknologi. Baik, itu yang perguruan tinggi. Sekarang kita masuk dengan tadi, we are not alone, you cannot be alone. Kita tidak bisa sendiri, kita harus kerjasama. Kita harus mengambil energi luar masuk ke dalam. Kita harus optimumkan energi dalam untuk bisa dikeluarkan. Itu namanya relasi, dan itu namanya kooperasi atau kerjasama. Saya membuat matrik ini atau gambar ini. Perguruan tinggi ada di tengah, tapi dia harus dekat dengan kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian PU, Kementerian Koperasi, Kementerian Olahraga, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan RB. Ada berapa 4 kementerian kita? Belum tanda-tandanya.
Ada berapa kementerian lembaga jumlahnya? Oh, jumlah saya nggak tahu. Kalau Padahal kan yang rekam itu. berapa yang jumlah? Kayaknya. Yang saya sebutkan paling sama data kemudian pelakukan perkara kalau emosi dan sebagainya kemudian BUMN ada 34 catat ya 34. Kemudian sebelah kiri pemerintah provinsi dan kota. Tapi gue nggak bawa dompet. Itu energi juga. Dompet gue dibawa sih, gimana? Papua Barat, Maluku, Mana pinjam duit mana? NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Mana lagi? Mention the rest. Lampung, Maluku, Sumatera Utara, Aceh Darussalam, Bengkulu, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi. Sebutkan yang belum saya sebutkan. Mana? Riau, Bali belum saya sebutkan. Thank you. Tepuk tangan untuk Bali. Baik, masyarakat umum, masyarakat Muslim dan keluarga ya, masyarakat keagamaan maksud saya. Dan Center of Excellence lainnya yaitu unit-unit pengabdian masyarakat penelitian di seluruh dunia. Ini cocoknya untuk Pak Rektor. Jadi ini rektor-rektor dekan harus saya ngomong ini. Karena dia harus melakukan sesuatu itu untuk pengembangan universitasnya. Kemudian next please. Ya. Meningkatkan, saya kira sama. Sekarang masuk ke sesi 2, bab 2 mengenai mahasiswa. Next please. Perguruan tinggi dan masalah sosial. Ini ingin saya dekatkan mahasiswa dan pemuda sesuai permintaan tema itu untuk mengenali 7 masalah utama yang tadi disampaikan oleh Pak Udon. Jadi sekaligus ini memperkenalkan tugas kami Kementerian Sosial itu satu, ikut menuntaskan kemiskinan, ikut. Jadi bukan satu-satunya, karena juga ada peran Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, kementerian yang lain untuk bergerak untuk kemiskinan ini, PDT. Kemudian keterlantaran, banyak orang terlantar. Jadi di pinggiran-pinggiran kota, di jembatan, di lampu-lampu merah, di stasiun-stasiun yang tua, di kolong-kolong sungai, di kota-kota besar, kemudian juga di dekat-dekat bandara, terminal, kemudian juga di daerah-daerah kumuh itu banyak orang terlantar. Dan ini merupakan tanggung kita semua. Berapa Pak Mas jumlahnya? Kalau mau nyatat itu lebih dari 50.000. Itu ya kalau mau nyatat 50.000 orang. Dan ini per kepala butuh sentuhan, butuh bantuan, butuh pemberdayaan. Kita beruntung kita menjadi mahasiswa atau dosen tidak termasuk yang terlantar. Perkara malam-malam tidak akan diajak ngomong merasa terlantar, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan tidak terlantar. Karena kita punya Tuhan, kita punya sahabat. Hati-hati, cari sahabat hanya yang baik. Cari sahabat hanya yang baik. Jangan bersahabat orang yang kelihatan tidak baik. Kelihatan saja. Karena kalau Anda masuk ke kerumunan orang-orang tidak baik, maka yang ada hanya tangisan di waktu malam, dengan meneteskan air mata, dengan mengatakan teganya engkau meninggalkan diri.
Yang ketiga kecacatan, cacat mental, cacat fisik, dan lain sebagainya. Cacat ya Pak ya, Mbak siapa itu? Yang paling kecil? Ya, ya saya. Mbak siapa sih yang Mbak Fitri? Cacat ya. Hanya berteman dengan anak-anak. Hanya berteman. Gimana Pak maksud yang tidak baik? Biar dia berteman dengan anaknya nggak baik pula. Kecacatan mental, kecacatan fisik, tangan, kaki, mata, telinga, badan yang lain, organ yang lain. Yang keempat, ketunaan sosial, WTS, kemudian LGBT, itu ketunaan sosial. Korban bencana ada dua ini, bencana alam dan bencana sosial. Makanya karena itu sih, maka menteri ke sana karena dia masuk tugas pokok nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 7. Maka seluruh rapat dibatalkan undangan karena mendatangi orang yang lebih membutuhkan. Ada 140 berapa orang. Ini kami bicara kecil karena ada bencana sosial, karena ada pelanggaran. Kemudian korban bencana alam. Jadi nomor 5 itu alam dan sosial. Sosial itu misalnya ada tawur, ada kerusuhan massal, ada antar etnis, ada perang saudara. Itu eksesnya itu korban bencana sosial. Karena yang diciptakan oleh manusia. Baru tindak kekerasan, anak-anak yang dibully, dibuang orang tuanya, anak-anak yang terlahir tanpa bapak tanpa ibu, maksudnya nggak ngaku bapaknya karena lari kembali sudah. Sekali lagi, aku berbilang kembali tidak di sini itu di Meksiko dan lain-lain. Aduh banyak. Makanya saya bilang Fitri bergaulah dengan teman-teman yang baik saja. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi di kampung pertama saya tidak ada angkat kiai seperti prestasi. Agar apa? Walaupun kita pintar tapi kalau keliru itu realisasi. Ada lagu ini sering kemenangan di bibirmu yang menawan. Itu artinya ya ini tidak berlebihan. Korban tindak kekerasan, banyak orang-orang KDRT dan keterpencilan. Kita punya 13.000, kita punya 92 pulau-pulau terluar yang kalau mau ke sana itu 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu baru nyampe ke pulau. Terpencil, terlalu banyak daerah terpencil kita karena terpencil tidak ada distribusi barang dan jasa, tidak ada pelayanan publik, tidak ada kehadiran negara, maka orang terpencil itu harus ditangani. Dan ini juga harus ditangani oleh mahasiswa-mahasiswa. Kami sudah bersama dengan 14 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menangani keterpencilan. Jadi KKN misalnya di UGM itu orang dibeli, tidak boleh dihukum, tidak dijawab. Itu di Papua, Barat, Maluku Utara, di Riau Kepulauan, tematik. Jadi dia benar-benar menjadi orang yang kekurangan di sana. Dia sengsara bersama masyarakat dan dia harus tidak hanya survive tapi bisa membantu masyarakat. Itu baru KKN. Social Exchanger Camp itu jangan di sana tepuk tangan brand-brand lain yang itu ya karaoke aja karena ini panitia serius karena asumsi kita itu membantu yang terlantar terpencil jangan bersenang-senang saja
Saya nanti akan saya gambarkan seorang tokoh yang hebat, yang hidupnya tidak pernah senang tapi dia sukses. Kaya-kaya. Gambaran sekilas juga Kemensos, next please. Ya inilah orang miskin, anak miskin, orang tua miskin, cacat, manusia, orang terpencil, orang terlantar, orang punya orang. Semuanya kepala itu, bukan gedung, tapi tidak urus gedung, tapi orang. Nah, ini gambaran. Undang-undang juga next please mengamanatkan itu. Tugas kita juga terus berat, luas di seluruh Indonesia. Kita punya 8 miliar desa terluar, 300 kecamatan, 524 kota, sampai 5 provinsi. Next please. Nah, sinergi mengatasi masalah. Inilah skemanya. Next please. Lanjut. Sinergi mengatasi masalah sosial. Masalah sosial itu ada di F, orang-orang kaya yang di atas, turun tangan, BUMN, badan usaha milik negara turun tangan, industri, teknokrat, para pejabat, kelompok peduli duafa, serta perguruan tinggi agama dan sosial. Kalau penganggaran itu ada kementerian dan lembaga, ada juga program anggaran sosial, ada anggaran khusus, ada lembaga anggaran sebagainya. Next please. Ini yang saya sebut contoh. Ada seorang tokoh. Yang satu lagi Soichiro Honda. Soichiro Honda adalah seorang pekerja keras, inventor mesin sepeda motor yang ulet. Pada masa mudanya, dia seorang yang tak kenal lelah dalam bekerja. Karena keyakinannya itu, ia sukses membesarkan perusahaannya. Dia ini sebetulnya anak STM. Ya kayak anulah, kayak Roni Setiawan, ilmunya itu. Tapi dia di bengkel terus akan sekolah sampai singkat. Tapi itu. Kemudian, tapi dia tak pernah menyerah. Buat kumparan itu dinamo. Di kumparan suatu hari orang-orang Jepang dan orang seluruh dunia dulu itu sepedanya ya sepeda yang didorong yang dikayu, tidak ada. Maka dia tak sekolah itu ke bengkel, dan bengkel dikembangkan di rumah. Itu saja, pagi, siang, sore, malam. Nah, kumparan inilah yang menjadi penggerak. Ditempelkan sepeda, jadilah sepeda motor. Ya karena yang dikatakan Honda, maka sepedanya namanya Honda. Jadi Honda yang Anda kendarai adalah cetaknya ini. Setiap kali Anda beli, maka berapa persen dari harga beli itu hanya seperempat harga beli. Itu hebatnya kalau kita punya invention. Itu ada namanya hak cipta, hak paten. Kalau hak paten itu sampai dia seperempat mati, tinggal anaknya turun-temurun senyampang Honda di seluruh dunia itu masih ada, maka seluruh anak cucunya dapat itu, atau perusahaannya dapat itu. Wilayah umil nggak tahu wilayah umil kiamat atau ya ini anak-anak teknik ini. Kalau anak sosial yang baca puisi lah yang dapat paten. Begitu. Ketika masa tua, dia terlihat begitu religius, memiliki spiritualitas tinggi. Pada jayanya, Soichiro Honda memiliki ratusan perusahaan di beberapa 28 negara. Ada di Australia, ada di Amerika, ada di Jepang sendiri, ada perusahaannya ada di Eropa. Jadi berapa juta kendaraan yang harus membayar dia. Setiap kali masuk toko dan keluar, maka harus membayar Soichiro Honda. Itu dahsyatnya ilmu dan utang. Jangan hanya ada yang beli, jika beli utang lagi. Soal keberapa itu sekarang?
Ketika memasuki masa 16 tua, dan 17 dia satu lagi. orang kalau kayaknya subuhan itu religius. Meninggalkan urusan duniawi, tak ingin memiliki harta pribadi, tinggal di rumah saja. Dia suka makan kami. Dia mengembangkan motor kepada stasiunnya dengan konsep the three choice: senang memproduksi, senang menjual, dan senang membeli. Akhirnya dia pada titik tertentu menemukan religiositas membuat yayasan manusia tidak penting. Jadi kembali orang-orang tua listrik hanya yang itulah kawan-kawan sekalian pelajaran dari apa namanya social exchanger camp ini yang paling sejati itu bukan hanya tukar-tukar HP, selfie. Kalau itu tidak boleh, bukan nomornya maksudnya. Oleh sebab itu ada lagi satu falsafah dari Konghucu. Untuk menata dunia kita harus menata bangsa. Untuk menata bangsa kita harus menata keluarga. Untuk menata keluarga pertama-tama kita harus menata diri kita dulu, dan kita harus meluruskan hati sebelum meluruskan dunia orang lain. Ada juga falsafah dari Carl W. Dulles yang mengatakan fungsi pimpinan itu laksana nakoda. Dalam kaitan ini, nakoda kapal seharusnya mengetahui dengan tepat kemana tujuan kapal itu berlayar, di mana sekarang posisinya, dan bagaimana keadaan penumpangnya, mesin kapalnya, dan bagaimana keadaan penumpangnya. Bahwa warga pimpinan berkeluarga itu tahu. Terima kasih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke ya, tadi apa disampaikan oleh Prof. Masud berkaitan dengan mahasiswa atau pemuda gitu, dengan masalah sosial yang ada di masyarakatnya gitu ya. Sehingga kemudian kita lebih terbuka teman-teman, kita lebih terbuka bahwasanya ada banyak masalah sosial yang ada di negeri kita. Dan ini jadi harus patut jadi perhatian mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dan saya rasa ini sejalan teman-teman semua dengan apa? Dengan kegiatan perguruan tinggi yang hari ini kita sering gaul-gaulnya. Ya, apa aja dalam hal ini? Yang pertama pendidikan. oke, yang kedua yang ketiga pengabdian masyarakat. Dan maka kita nggak bisa terlupakan bahwasanya kita mahasiswa punya peran pengabdian masyarakat itu sendiri. Ya, kita punya peran ini semua. Dan maka kemudian kalau teman-teman BEM biasanya sering mengadakan KOMDEV ya, community development. Yang sampai detik hari ini saya dapat gitu ya, ada sekitar 9 atau 10 community development yang ada di UNJ, di semua fakultas. Itu luar biasa UNJ ya, teman-teman dong UNJ. Oh iya Pak, bisa ingin klarifikasi sedikit Pak. SAG itu sospol, ya sospol yang diucapkan Pak. Sospol itu sosial politik ya. Jadi kita membahas sosial, kita membahas masalah politik Pak. Gitu. Ya. Dan saya rasa teman semua tadi cukup mengena yang disampaikan oleh Prof. Masud berkaitan dengan masalah sosial di negeri kita. Gitu. Dan memang lagi-lagi kalau kita bicara mahasiswa, bicara masalah pemimpin, maka tadi Prof. Masud tutup dengan bahwasanya kita mahasiswa itu adalah seorang pemimpin nanti. Dan kemudian harus tahu kemana kemudian kapal yang akan kita bawa ini ke tempat dia berlalu, atau kalau bahasa saya tahu kemana jalannya, knows the way. Ya, baik, mungkin teman semua dari diskusi tadi ada yang ditanyakan, silakan kami buka sesi diskusi untuk sesi pertama. Silakan untuk 3 orang tanya dulu. Oke, silakan Alvan, lalu Fitri, ada lagi? Oke, Ilham ya. Oke, baik, silakan mungkin kepada Alvan dulu. Ayo ada di sini gitu, ngeliat aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Mas Alvan Zulfikar. Saya dari jurusan Ilmu Agama Islam 2014. Yang sepertinya ada Pak, gimana sih cara ya membentuk ideologi majuan daripada hebat gitu. Terus kedua, ini pertanyaan mengenai kementerian sosial. Saya bisa cerita Pak, saya adalah membuat yayasan ya.
pengembangan pendidikan untuk anak yatim di daerah Bogor gitu. Nah kalau misalnya ingin bekerja sama dengan Kementerian Sosial atau misalnya bisa mendapatkan bantuan atau donasi dari Kementerian Sosial, itu syarat-syaratnya apa aja Pak untuk membuat untuk bisa bekerja sama gitu di yayasan itu sendiri? Dan satu lagi, dari cukup. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat sarapan ya. Berikutnya kita kepada Fitri ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari PLB 2014. Pendidikan luar biasa. Ya, saya ingin menanyakan berhubungan tentang kan kerjanya Kementerian Sosial, ada juga yang bagian kecacatan ya Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di Kemensos sendiri ini untuk bagian terluar nih, pulau-pulau terluar Pak, kira-kira sudahkah kementerian tahu gitu tentang seberapa banyak sih anak-anak berkebutuhan khusus di sana, dan gimana caranya Kementerian Sosial mengatasi itu gitu, mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus itu pun mereka sangat membutuhkan pendidikan kan Pak, tidak hanya misalkan di bagian-bagian bidang-bidang seperti keterampilan mereka saja, tapi mereka juga membutuhkan pendidikan. Itu yang saya ingin. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Fitri ya. Nanti mungkin kepada Ilham. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Ramadana dari Mahasiswa UNJ 2013 dari Fakultas Teknik. Yang saya ingin tanyakan ya, tadi kan peranan kerja Kemensos itu ada kemiskinan sama kelantaran. Di Jakarta ini ada relokasi ya, relokasi dari ketelantaran yang tanah-tanah milik bukan milik pribadi ya, tanah-tanah milik negara tapi dipakai tidak dengan masyarakat gitu. Nah terus akhirnya direlokasi ke rusun. Kami juga dari WJ juga ngadain pengabdian masyarakat di rusun gitu kan, di Komdem gitu, namanya Community Development, komunitas pengembangan gitu, mengembangkan pendidikan buat anak-anak, mengembangkan juga masyarakatnya. Nah masyarakatnya itu di sana ada yang curhat istilahnya dengan kita ya para mahasiswa yang mengharapkan bantuan itu. Ada yang di sana miskin terus akhirnya nggak bisa bayar itu rusunnya gitu ya, akhirnya disegel gitu Pak. Ada itu Pak ya. Nah, di rusun Pinus Elok Cakung, terus akhirnya dia terlantar gitu kan. Mungkin saya ingin nanya ya buat Pak Masud, apa saja yang dilakukan oleh Kemensos gitu ya untuk memfollow up gitu dari ketelantaran yang direlokasi itu, terus follow up untuk pengembangannya karena kan berubah tempatnya, berubah kehidupan mereka gitu ya. Terus juga yang sama seperti yang ditanyakan pertanyaan pertama ya, cara untuk kerjasama dengan Bapak gitu ya. Nah itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Yang untuk 3 pertanyaan tadi ya, dari Alvan, 2 Fitri, 3 Ilham. Mungkin Prof. Masud ini bersama dengan semua. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Alvan sendiri. Bagaimana kita membangun kemajuan ideologi kemajuan. Ideologi kemajuan itu ialah sebuah belief, sebuah internalisasi tata nilai, kepercayaan yang mendalam yang meyakini bahwa kemajuan itu harus disegerakan. Jadi itu menjadi ideologi.
sudah menjadi keyakinan. Gimana caranya? Saya bilang, kalau kita ini komparasi, makanya pembukaannya, kalau kita komparasinya kampus di Jabodetabek, ya kita nggak maju-maju. Itu ideologinya belum kemajuan. Apalagi di antara 200 yang ada itu, kita nomor berapa? Maka kita harus lihat Asia. Asia itu universitas di India, universitas di China, universitas Korea Selatan. Kalau pribadi juga begitu. Kalau pribadi ideologi kemajuan kita itu ya kayak di hadis kan. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah kerugian. Siapa yang besok sama dengan hari ini juga kerugian. Apalagi kalau besok itu lebih buruk. Nah, itu berlawanan dengan ideologi. Jadi ideologi itu paham di keyakinan yang internal yang menjadikan seluruh gerakan kita itu berkemajuan. Nah, institusi kita juga harus berkemajuan. Diri kita sendiri berkemajuan. Kemajuannya di mana Pak Masud kalau sendiri? Kawan-kawan, nah, kita ini punya keistimewaan. Semua, full, every of us. Setiap kita itu punya keistimewaan yang oleh Allah dikasihkan gratis. Masalahnya ialah keistimewaan itu kita buat untuk maju atau mati dengan sendiri. Jadi ini kabar ilmiah bahwa kita orang semuanya punya keistimewaan. Masalahnya kita sampai lulus kita nggak tahu keistimewaan kita itu apa. Yang diajukan kita kejelekan kita saja. Kuliah, kan punya ada border Pak. Saya bordernya juga. Pak Rektor juga mulai juga namanya orang nggak punya. Kita nggak langsung punya bahasa Inggris, tapi kita punya ideologi kemajuan. Masa kita nggak bisa belajar bahasa Inggris? Kursus dong, speaking dong, writing dong, reading dong, bergaul, akhirnya bisa dapat beasiswa luar negeri. Yang beasiswa itu dolar, misalnya. Kita nggak punya, nggak ada orang nggak punya keistimewaan sama sekali. Tapi orang sangat istimewa itu juga, ya ada sih banyak istimewanya. Tapi belum tentu keistimewaannya itu menjadikan dia on the top ranking. Ini yang berbeda. Hati-hati ya. Talenta kita. Saya di Pak Masud harus seperti kelas. Bawaannya ngantuk saya bersama SMS. Sama juga WA. Sama juga buka web. Ngantuk. Ya udah di luar aja. Karena istimewa Anda di luar. Tapi prasyarat masuk kelas juga harus dipenuhi. Jangan kuliahnya juga didatangi. Nah, orang yang istimewa bilang, Allah, aku juga paling tidak tahu apa yang disampaikan dosen. Itu juga tidak berkemajuan. Itu bahaya. Bahayanya orang pintar itu adalah kalau dia sudah merasa pintar. Saya ketika 46 tahun mengatakan sebagai guru besar, itu sebagai guru besar yang tidak pintar. Sekarang saya masih muda. Itu Mbak, Mas, itu juga ditanya, gimana Pak Masud cara? Saya nggak tahu. Pokoknya kita maju aja. Bahasa Inggris Pak Masud bagus? Enggak. Jadi berkompetisi internasional bahasa Inggris saya di bawahnya bawah. Sudah di bawahnya bawah lagi. Tapi saya yakin bahwa saya bisa. I believe you believe all Itu lama-lama Tuhan itu kasihan sama Mas Budi.
kasih yang anak ini kecil kan ada dapat beasiswa dapat kamu kasih beasiswa kan ada kemampuan kita. Saya tinggal di bahasa Inggris saya itu jelek di mana itu masuk ranking di bersaing sama top itu kalau dari itu ini contoh kemudian saya paspor ada pakai transportation ada pakai wadah ini saya nggak tahu saya nggak tahu ada tadi udah connect ada itu di connect dari mana ini memang tidak telat saya Rabbika maqamam yang hafal 100 tapi yang melaksanakan 200 karena apa aja meminta lagi tahajud di sebagian malam tahajudlah kamu jangan bertahan kan ada diminta saja Soeharto SMP jadi presiden Habibie anaknya orang miskin jadi presiden jadi top ranking semua dunia dan Habibie sekarang kalau nggak salah punya 40 yang dibeli oleh lisensi dan hak paten 40 yang kalau ada pesawat baru diproduksi memakai teknologi kita ini kerja kalian itu bedanya apa kalau ada lagi beda cara berbuat ini hadis untuk hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Saya tidak pernah membaca enggak tahu apa ini terus mohon tidak benar baik yang itu jujur yang kedua cita-cita yang bagus itu karena tidak perlu suki tidak perlu kaya seisi rohon tidak punya usaha didikan kalau seperti inilah saya karena setiap anak yatim yang Anda catat itu ada haknya. Nah, ada fotonya, ada alamatnya, kemudian fotonya, ada makanan di tas itu roti dari pagi nasi kalau anak itu miskin kalau orang tuanya miskin ada PK itu kemudian saya bawa taruhnya aja kalau orang nggak ada ini ya 16 awal 2.700.000 nanti keluarga ibu hamil balita yang punya hak mendapatkan uang negara APBN minimal 1.200.000 tergantung jumlahnya. Semakin banyak anak semakin banyak santunan. Itu kalau miskin ini jangan ada rebutan. Ada yang bagus. Kalau anak yatim juga orang tua yang miskin 70 tahun daftar. Anak yang ada cacat daftarkan. Ada haknya itu. Kemudian misal www.kemsos.go.id nanti ditulis www.kemsos.go.id www.kemsos.go.id. Oke? Kalau
cari makalah-makalah gratis 460 makalah www.prof.emasociety.com atau makalah macam-macam dari baik, oleh karena itu sorkan aja itu yayasannya di dinas sosial. Kira itu syaratnya apa ya? Tapi untuk yang isi mau jadi itu hanya kepala, hanya orang. Fasilitas macam tidak dapat. Itu dari para agniya lagi. Kalau Nabi itu kan punya 4 sahabat. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ali orang pintar, Abu Bakar orang kuat, Umar orang yang punya pengaruh besar, sahabat Utsman orang yang kaya. Dikasih orang kaya. Kalau orang kaya 12, masing-masing 5 juta, kita menjadi 4 pintar, berpengaruh, kaya, kuat. Anda pacaran juga pilih yang 4 itu. 5 liha, 5 liha, 5 sobiha, 5 liha. 5 liha itu yang kaya. Sudah jelek, IP-nya 1,2, tukang rayu bisa. Tapi itu dinasti. Itu sama dia. Wah, rayuannya Masya Allah. Malam itu dia niatnya kayak kemudian duduk Ali aku ingin berjalan, katanya berjalan sendiri. Kemudian keren, karena sudah semester 8, insya Allah ternyata palsu. Itu yang ke rumah sakit. Itu hati-hati, tapi tidak ada yang digonceng. Ganteng, pinter, soleh, kaya. Soleh, ada pinter. Tidak ada orang-orang ganteng selain Masya Allah. Kami tidak tahu itu ya. Baik. Jadi itu. Jadi sekarang PLB dari Mbak Fitri. Ini kan luar biasa. Bagaimana Kementerian Sosial menangani? Kita masuk ke draft undang-undang disabilitas dan akan disahkan tahun ini. Insyaallah. Di situ hak-hak orang disabilitas pendidikan, kemudian negara membantu mereka. Terima kasih kok banyak di sini. Banyak orang anak soleh-soleh dari sini. Kalau tidak bisa bilang kopi, jadi kemudian di jalan dulu hatinya bisa dulu. Makanya saya doakan berbanyak doa semua. Laki-laki ini semakin tadi ngantuk, sambil ngantuk selalu. Oke. Saya kira itu. Kemudian kita lagi yang kedua, kita punya direktorat perbatasan dan juga direktorat pesisir dan pulau. Ini yang baru di ibu kota.
masih 70% dari setahun ini visitin duafa orang-orang tua, orang fakir, miskin, anak-anak cacat, anak-anak yang mendapat perlakuan yang kurang baik dari masyarakat. Korban bencana kita, beliau kita minta doa semuanya, mudah-mudahan beliau sedang Al-Fatihah. Itu yang kita lakukan. Dan itu sebenarnya hasil dan bukan nanti bisa. Jelas kita lakukan. Yang terakhir, bagian dari Pak Ilham, bagaimana mengenai akses orang-orang yang digusur di Kalijodo, di beberapa tempat di kita. Secara pemerintahan itu wilayahnya Pemprov, karena yang gusur beliau, tanahnya beliau, yang aksesnya mereka, tapi Kementerian Sosial selalu juga datang ke situ dalam beberapa hal, tidak menanggung mereka itu, tetapi juga ada konselor, ada pelatih, dan kita punya balai-balai untuk pelatihan yang pelantar. Sekali lagi, kalau Pemprov DKI sekarang punya berapa? 50 triliun atau lebih anggarannya. Jadi kita hanya 20 triliun. Ya 20 triliun Kementerian Sosial. Separuhnya kita untuk seluruh Indonesia. Jadi tentu berbahaya. Saya kira itu sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan, koordinator, senior, ya, tidak usah kita terlalu berdalam lagi. Yang penting yang tahu sedikit kita saja. Nanti kalau nanti tidak akan tahu, karena kita ingin masa depan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf lahir batin. Jam 1 di situ. Dibagi-bagi sama belum. Ilmu bermanfaat juga karya yang sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video mahasiswa. Ya, rasanya semakin terbuka cara berpikir kita gitu berkaitan dengan apa yang saya maksud tadi berkaitan dengan sosial. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi sudah jelas sekali, sudah ada gambaran sekali yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan mahasiswa, masalah sosial dan juga sinergisasi antara Kemensos dan juga muslim sendiri, gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup untuk diskusi kita di pagi dan siang ini. Semoga bertambah pemahaman kita dan didoakan semua agar guru kita yang Prof. Masud ini sehat terus, ya, Allah mudahkan segala urusannya dan tetap terus bisa berbagi bersama kita semua, insyaallah, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terakhir yang mau saya sampaikan adalah untuk jadi orang yang bermanfaat atau untuk jadi orang sukses bukan hanya butuh orang yang kemudian dia pandai atau dia bisa, tapi apa? Kita butuh orang yang bisa merasa. Karena apa semua? Kalau saya kan hari ini kita katakan diri kita mahasiswa dan kita tidak pandai merasa, maka apa? Maka bukan mahasiswa namanya. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang yang ada di Kemensos ini kan orang-orang yang bisa merasa semua, bukan hanya merasa bisa, tapi yang bisa merasa semua. Dan tadi sudah disampaikan itu Prof. Masud, kalau kita hari ini berubah ideologi di satu negara atau masyarakat, maka keyakinan modalnya. Karena keyakinan adalah hidup dari keberanian dan kesuksesan itu sendiri. Jadi maka yakin kita mampu dan kemudian kita juga harus pandai merasa, dan kemudian kita bisa jadi manusia yang paripurna itu sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sekali kepada Prof. Masud atas diskusinya di pagi dosen ini. Semoga bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Dari plakat. Ada foto-foto plakat depan gitu. Acara selanjutnya ada penyerahan plakat menjadi ketua pelaksana kita kepada Bapak. Yang akan diserahkan oleh Ketua Penyelenggara dari Aduh. SAC 2016 yaitu Saudara Muhammad Hidayat. Materi boleh diambilkan?
tepuk tangan buat Profesor Wisnu yang sudah memberikan diskusi pada kali ini. Ya, teman-teman materi yang sangat menarik sekali ya. Selanjutnya kita akan break. Kita sekarang break dulu teman-teman. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan selanjutnya kita akan break dulu untuk istirahat sholat dan makan. Dan nanti setelah ini kita akan melaksanakan sesi 2 lagi di tempat ini. Dan Kita harap teman-teman untuk tetap hadir ya, karena sesi 2 ini akan ada info mengenai toko SKM Tania. Gitu. Jadi kita break dulu. Sekian. 12.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Ya. Baik. Soalnya kalau harus